Setelah Xiao Yan memurnikan ulang pemurnian ketiga, berhasil. Saat ini, level ramuan ini telah mencapai level kuasi ilahi. Xiao Yan terus berkonsentrasi lakukan pemurnian, selanjutnya Xiao Yan sangat berhati-hati, setiap saat jangan berani lengah sedikit pun. Saat tanda darah kelima muncul di obat mujarab ini membuat seluruh tubuh setransparan, kaca energi merah dan darah terus melekat pada ramuan itu. Sekarang kualitas ramuan ini telah mencapai tingkat yang benar-benar ilahi. Namun, masih ada 4 pemurnian untuk benar-benar menyempurnakan pemurnian ramuan ini. Saat Xiao Yan memurnikan untuk kelima kalinya, ini adalah pemurnian tingkat ramuan ini sebenarnya telah melebihi kemampuan Xiao Yan saat ini dalam membuat alkimia. Setiap pemurnian setiap produk ilahi kesulitannya menjadi 2 kali lipat, tidak peduli seberapa hati-hatinya kemungkinan gagalnya sangat tinggi, Xiao Yan sudah sangat menyadari hal ini. Namun dia tetap tidak memilih untuk mundur, alasan utama itu adalah kegigihan Xiao Yan dalam alkimia. Keinginan kuat untuk berhasil menyempurnakan ramuan ini. Di samping itu, jika Xiao Yan berhasil menyempurnakan ramuan ini, yang lain tidak berani mengatakannya, setidaknya 5 di sana. Kepercayaan yang cukup, meskipun mereka semua ada dengan nama kode, mereka sendiri di alam dewa kekacauan, tetapi faktanya mereka semua memiliki identitas berbeda di dalamnya. Misalnya, Xiao Yan bisa menebak 7 dan 8, 7 lebih seperti seorang pengusaha, 8 sangat berbakat dalam menempa senjata dan aspek lainnya. Sampai sekarang Xiao Yan menerima beberapa komisi untuk alkimia, jadi identitasnya ada di dalamnya. Tentu saja, dia adalah seorang alkemis. Adapun tingkat alkemis apa dia? Saya hanya ingin melihat isi ramuan yang dipesan ini. Bisakah semuanya disempurnakan? Semakin tinggi tingkat keberhasilannya, maka Xiao Yan secara alami akan lebih banyak bicara, dan mendapatkan lebih banyak bantuan. Di dalam nyala api kuali obat-obat mujarab yang memancarkan warna seperti kaca, sekarang gemetar dalam nyala api noda darah ke-6 perlahan muncul. Setelah semua kekuatan jiwa dari alam diselimuti, baru pada saat itulah ramuan dalam api menjadi stabil. Xiao Yan mengertakkan gigi dan terus melakukan pemurnian ke-7, dengan penuh perhatian pemurnian ke-7 berhasil kembali ketika noda darah ke-7 muncul di ramuan itu. Obat mujarab tidak hanya dikelilingi oleh kabut obat mujarab, pada saat ini, terdengar suara busur berkedip, ramuan ilahi sudah memiliki kendalinya sendiri saat ini, ia sudah menolak kendali Xiao Yan. Sambil gemetar, saya ingin melepaskan diri dari kuali obat. Namun, Xiao Yan segera memperkuat kendali api di atas ramuan itu. Dengan paksa pemurnian ke-8. Saat noda darah ke-8 muncul obat mujarab dalam kuali obat bergetar lebih hebat sambil gemetar, dia tiba-tiba keluar dari kuali obat. Dan ini tidak memilih untuk melarikan diri pada saat pertama, sebaliknya, dia bergegas menuju Xiao Yan dengan kasar. Saat dia melewati Xiao Yan, terdengar auman naga. Dalam sekejap, bayangan cakar naga muncul. Hal ini membuat Xiao Yan sangat terkejut. Meskipun saya tahu ramuan ini memiliki kekuatan spiritual, tapi saya tidak menyangka pil benar-benar memiliki kekuatan tempur. Di antara angka-angka itu klon dari dewa asli langsung meninju, cakar naga itu langsung roboh, saya melihat ramuan itu dan segera berbalik hanya ingin melarikan diri. Xiao Yan berdiri pindah meskipun obat mujarabnya sangat cepat tapi Jilei lebih cepat. Obat mujarab belum keluar dari kompas. Hanya saja Xiao Yan menangkapnya di telapak tangannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang sulit untuk melarikan diri sekarang, dan satu pemurnian terakhir obat mujarab ini berhasil dimurnikan, tapi sebelum itu Anda harus menemukan cara untuk menekan kegelisahannya. Xiao Yan mengambil ramuan itu dan duduk lagi. Xiao Yan tidak berencana menggunakan kuali obat kali ini. Dengan cara ini, kemampuannya mengendalikan api telah mencapai tingkat kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dia harus mengambil ramuan itu menyelesaikan pemurnian ke-9, langkah seperti itu sangat berisiko, tidak stabilitas seperti kuali obat. Gunakan kuali palem sebagai pengganti kuali obat, persyaratan kekuatan fisik Xiao Yan juga sangat tinggi. Tapi sekarang sepertinya inilah satu-satunya cara untuk mengendalikan pil manik ini, kekuatan jiwa alam Xiao Yan melonjak, ini adalah salah satu dari beberapa saat di mana dia merasakan kelelahan jiwanya. Tapi untungnya, saya mendapat berkah dari 3 hati yang menyala-nyala. Setidaknya pemurnian bisa diselesaikan dalam sekejap, obat mujarab itu masih berjuang keras di tangan Xiao Yan, namun, perjuangan semacam ini dikendalikan secara paksa oleh Xiao Yan. Pemurnian ke-9 telah dimulai. Setetes cairan spiritual murni berwarna emas gelap yang terdiri dari darah dan bahan obat. Ia segera membungkus pil di tangan Xiao Yan yang gelisah dan siap melarikan diri. 3 jenis api mengelilinginya, suhu dikontrol dalam kisaran yang paling masuk akal, intensitas nyala api distabilkan pada tingkat lunak, dan kaku sedikit lebih kuat. Pemurnian mungkin gagal, sedikit lebih lemah mungkin juga tidak mungkin untuk menekan khasiat obat yang kuat dari ramuan tersebut. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah jantung api yang kuat, ditambah dengan integrasi kekuatan abadi, sekarang kekuatan 3 hati api sudah terbukti dengan sendirinya saat ini, pil tersebut ditutupi lapisan berwarna coklat darah. Xiao Yan menatap mata coklat darah itu dengan mata serius. Klik. Suara yang tajam. Xiao Yan kaget saat mendengar suara itu. Bahkan jika Xiao Yan masih memiliki energi untuk memperbaikinya, sekarang kedua set bahan obat tersebut telah digunakan, dia tidak punya peluang, bahkan Zhonggu dan Jin Dongming tatapannya terkunci pada ramuan di tangan Xiao Yan. Pernahkah mereka berdua melihat seseorang memurnikan obat seperti ini sebelumnya? Bahkan Zhonggu, seorang alkemis, belum pernah melihatnya, bahkan tanpa kuali obat, kamu masih bisa mengendalikan apinya dengan stabil. Mungkinkah ini sang alkemis dewa legendaris? Tidak. Saya juga pernah bertemu dengan seorang alkemis ilahi sebelumnya, meski aku tidak bisa mencapainya, tapi dari sudut pandang alkimia, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Saya khawatir keterampilan alkimia orang ini tidak sesederhana produk ilahi. Dan nyala api ketiga warna ini bahkan lebih rumit lagi. Zhonggu Lenghis dia bahkan lebih terkesan dengan latar belakang Xiao Yan. Perlawanan di hatiku telah hilang sepenuhnya. Lakukan saja apa yang kamu inginkan, hanya dengan begitu Anda memiliki kesempatan untuk hidup. Klik. Retakan kembali menyebar di bawah pengawasan 3 orang, tiba-tiba kilatan cahaya merah membubung ke langit. Jika ini terjadi di bintang atau ruang angkasa manapun, saya khawatir separuh bintang bisa mencium aroma ramuan-ramuan ini. Ramuan ajaib telah lahir. Tidak peduli apa efek ramuan tersebut, itu tidak dapat diukur di dunia kuno yang abadi dan iblis. Kemana harus lari? Saat lampu merah padam, pil ini sekali lagi mengejutkan telapak tangan Xiao Yan, dan langsung keluar. Xiao Yan sangat cepat dan ikuti itu menuju ketiadaan. Ramuan itu mengeluarkan suara auman naga dan auman harimau. Xiao Yan melihat 2 hantu besar mengembun naga raksasa dan burung phoenix api hampir kokoh. Dia bergegas menuju Xiao Yan. Melihat ini, kecepatan Xiao Yan tidak melambat. Seekor naga dan burung phoenix meraung ke arah Xiao Yan. Rasakan anginnya, ini bukan hanya soal bentuk tapi ia memang memiliki kekuatan tempur. Jika tidak cukup kuat, mungkin itu akan sangat menunda waktu agar pil ini bisa lolos. Tapi saat ini, Xiao Yan mengabaikan naga dan burung phoenix. Benang sutra di bawah telapak kaki bersinar seperti kilat dengan sosok Xiao Yan. Dia bergegas menuju obat yang ingin melarikan diri ini. Kamu tidak bisa melarikan diri dengan kecepatan ini. Saat sosok Xiao Yan yang menghilang muncul kembali di kejauhan dalam kehampaan, lampu merah yang tak terkendali keluar dari tangannya.